Kalau kita itu adalah
bukan secara lisan, namun pokoknya manusia memiliki kekuatan luar biasa. Lalu tempat dan waktu kejadian sering tidak pasti, dan yang terakhir mengandung nilai moral dan pesan kehidupan. Menangkap seekor ikan mas yang sangat indah. Namun ikan itu tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis cantik. Gadis tersebut berkata, "Aku adalah putri yang ikut. Jika kau mau menikahiku, aku akan menjadi istrimu. Tapi ada satu syarat, jangan sekali-kali kau membuat asal usulku sebagai ikan." Toba setuju. Lalu mereka menikah. Lama kemudian lahirlah seorang anak laki-laki bernama Samosir. Anak ini tumbuh sehat, tetapi sering malas membantu orang tuanya. Suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantar makanan kepada ayahnya di ladang. Namun ia malah memakan makanan itu di jalan. Saat Toba pulang, ia sedang marah dan sebentar berkata, "Dasar anak ikan tidak tahu diri." Ucapan itu melanggar janji yang pernah ia buat. Istrinya sangat sedih, lalu berkata, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kini aku harus kembali ke asal usulku." Seketika langit menjadi biru, hujan deras turun tanpa henti, dan air meluap dari
desa. Desa itu telah menjadi sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Logikanya. Nah, itu tadi contoh dari legenda Danau Toba. Ibu ini bertanya nih, kita kan sekarang sudah menonton. Ada yang tahu tidak orientasi itu pada bagian yang mana? Ibu, silakan. Ada dia. Jadi orientasi itu pengenalan si Toba yang lagi mancing itu adalah juga terus ada pengenalan Toba ada lalu ada mancing dan ikan banyak sebelum jadi suami istri gitu. Pengenalan Tobanya ada Toba dan istri. Lalu latarnya itu ada tempat desa dan juga tempat pemancingan. Ibu sekali jadi dia sudah mengetahui tentang orientasi ya. Lalu tadi ada motivasi komunikasi itu ada pada bagian mana supaya yang tahu. Silakan dia pada bagian yang anaknya itu nakal ibu ya bapaknya si Toba itu menjadi kesal pada anaknya dan melanggar sumpah pada istri. Iya, jadi masalahnya itu saat melanggar asal itu dia bapaknya kesal dan mencintai dan dia betul sekali. Lalu ada pun resolusinya dari legenda tadi ada yang tahu? Saya mau mencoba silakan. Itu resolusinya tentu saja Toba itu hasilnya selalu sudah melanggar sumpahnya dan juga di situ berubah menjadi danau dan juga langsung dikasih kode amanah bahwa itu sebesar apapun masalahnya itu tidak boleh namanya melanggar janji dan sumpah dan juga kesetiaan.
Ibu dan teman-teman, saya akan menganalisis struktur dari PBK Manis Undang. Jadi pada bagian orientasi itu ada penjelasan seorang nelayan tunggal bernama Malik Tunggal. Nah, penjelasan kedua adalah ini dia memperbaiki nasib dan menjadi kaya raya dan manusia sedang ada di desa yang terpencil berkecukupan. Terus orientasi komplikasi, lalu pada bagian komplikasinya ini Bu, masalahnya kan dia tahun-tahunnya kepada pengalaman dia dengan kapal besar bersama ibunya yang seorang putri bangsawan. Ketika ibunya yang berusaha menurutnya malah ini menolak Bu. Dia tidak mengakui ibunya di depan istrinya karena dia malu Bu. Lalu komplikasi resolusi. Kalian masih ada yang ini komplikasinya karena sangat sakit hati dan marah ibunya ini untuk main menjadi batu. Terus ketika badai dahsyat datang dengan bubar, ibu malah berubah menjadi batu di pantai. Nah, resolusinya ini Bu, yang badai dahsyat datang dan malah berubah menjadi batu di pantai. Terus iya Bu, amanatnya adalah Bu, tidak boleh berhak pada kedua orang tua. Apalagi orang tua itu sudah melahirkan, lalu membesarkan kita, menyusui. Ini adalah nanti ibu berayah. Kalau aku jadi naik, aku bawa ibu perantaunya. Jadi kalau nanti sukses, nggak aku sukses sendiri. Ibunya kan di kampung nggak ada yang rawat dulu. Jadi aku datang sama ibu terus dibawa ke sana. Kalau terus habis itu sukses bareng. Tapi kalau menikah sama masalah, ibunya juga ikut harus nanti tidak ada ibu saya. Selalu saya baik ibu. Kalau saya jadi mantu ya, ketika saya sudah sukses di perantauan, saya akan pulang, saya menemui ibu saya akan membahagiakan ibu saya akan banggakan ibu saya karena saya sudah berhasil sukses karena ibu saya juga, jadi saya akan menghormati dan sangat-sangat ibu saya dan membanggakannya, tidak hanya sehingga dia merupakan biasanya tidak seperti mamanya itu ibu dan saya. Iya.
Jadi melalui web ini kita dapat memahami secara berbagai dan kepercayaan masyarakat terdahulu sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa agar hidup dan dikenal oleh generasi masa kini. Sekali. Jadi kalau kita ini kita dapat memahami cara berpikir, kemudian cara masyarakat terdahulu sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa agar hidup dan dikenal generasi masa kini. Baik, dirasa sudah sangat cukup karena kami memahami masing-masing yang telah pakai pada pihak ini. Untuk proses pembelajaran, mari kita tutup dengan doa untuk doa silakan dari ibu. Baik teman-teman, ibu sebelum akhiri pembelajaran maka kita ulang percaya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang siap sudah sangat menyimak. Tadi lupa menyampaikan penjelasan teman-teman. Kenapa pada jadi pada tugasnya mencari dua legenda masyarakat ya, mencari dua legenda di sekitar rumah, di support kalian sebenarnya dengan kelompok ada di sekitar rumah kalian atau bisa juga bertanya dengan ibu atau bapak kalian mengenai legenda yang ada di sekitar, lalu kalian identifikasi dan analisis legenda tersebut. Seperti apa, lalu kalian bandingkan kedua amanat itu, bandingkan dan juga berikan kesamaan dan perbedaan. Nanti ditulis dalam buku kalian saja, buku bahasa Indonesia, lalu minggu depan dikumpulkan di meja itu. Baik ibu, pembahasannya pada hari ini ditanyakan cukup. Ini ya, pembelajaran ini. Baik ibu. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Zarani dengan NPM 231304151 sebagai observer lisan dari nama calon guru Anissa Rosidayana dengan NPM 231304171 tanggal 6 November 2025, waktu 9.00 sampai selesai. Topik materi legenda semester genap kelas 7 pengajaran sastra Indonesia. Komponen yang pertama yaitu komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Yang A, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat sangat baik. Yang B, pemberian acuan sangat baik. C, pemindahan giliran baik. D, pemberian waktu berpikir sangat baik. E, pemberian tuntunan sangat baik. F, pemusatan perhatian sangat baik. Dan yang G, penyebaran pertanyaan sangat baik. Komponen kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Yang A, pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan sangat baik. B, pengaturan urutan pertanyaan sangat baik. C, penggunaan pertanyaan pelacak sangat baik. D, peningkatan terjadinya interaksi sangat baik. Komponen ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari. A, mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Tidak. Calon guru tidak mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. B, menjawab pertanyaan sendiri. Tidak. Calon guru tidak menjawab pertanyaan sendiri. C, menunjuk dulu sebelum bertanya. Tidak. Calon guru tidak menunjuk dulu sebelum bertanya. D, mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serentak. Tidak. Calon guru tidak mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serentak. E, mengajukan pertanyaan ganda. Tidak. Calon guru tidak mengajukan pertanyaan ganda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.